Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk subbab PK. Untuk pembahasan soalnya, langsung simak penjelasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Di soal yang pertama ini kita disediakan sebuah fungsi ya, fungsi fx gitu kan ya. Nah, kemudian di sini adalah 3x plus 2 per 4 gitu ya. Kemudian ditanya adalah nilai f2. Oke, berarti kita kerjakan yang dalam kurung yang paling dalam dulu teman-teman ya. Jadi f2 dulu. Yuk kita cari f2 berapa? Berarti kalau f2 adalah 3 kali 2 ditambah dengan 2 per 4 teman-teman ya. Oke. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8 dibagi 4 berarti hasilnya 2. Oh, F2 itu 2 teman-teman ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nanti ya setiap ada F2 kita ganti dengan 2 gitu ya. Jadi di sini adalah F2. Nah, ini juga F2 sama dengan 2 kan ya. Nah, F2 kan 2 nih nilainya. Ya, sudah kita hitung di soal sebelumnya ya, maksudnya di bentuk sebelumnya. Berarti hasil dari F2 ya hasil akhirnya pasti 2 gitu ya. Jadi untuk jawaban dari soal ini teman-teman nggak perlu hitung lagi, jawabannya adalah 2. Jawabannya berarti option yang B. Nilai Y sama dengan 3x kuadrat minus 4x minus 6 sama dengan 0. Jika kurva tersebut mempunyai akar-akar x1 dan x2 gitu ya, maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, akar-akar itu adalah nilai x yang menyebabkan si kurva ini menjadi 0 nilainya gitu ya, y-nya. Nah, berarti kita bakal cari ya, untuk mencari penjumlahan akar ya teman-teman, ada rumus di persamaan kuadrat gitu ya. Rumusnya adalah minus b per a ya gitu. Dimana ini sebagai a, ini sebagai b, ini sebagai c. B di sini adalah minus 4 nih b-nya ya. Berarti ini minus ketemu minus 4 per a-nya di sini adalah 3 gitu ya. Jadi bagi dengan 3, hasilnya adalah 4/3 untuk penjumlahan akarnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk perkalian akar x1 kali x2 rumusnya adalah c per a gitu ya. Nah, dimana c-nya itu di sini adalah minus 6, kemudian a-nya itu di sini adalah 3 gitu ya. Minus 6 dibagi 3 hasilnya adalah minus 2 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukin bentuk seperti ini. Teman-teman harus tahu x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat itu bisa kita rubah ya. Bentuknya menjadi apa? Menjadi x1 ditambah dengan x2 dalam kurung dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 2 kali x1 x2 gitu ya. X1 tambah x2 kita sudah hitung ya sebelumnya, yaitu adalah 4/3 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 dikali x1 kali x2 nya udah ada juga minus 2 ya. Jadi kita kalikan minus 2. Ini kuadratkan jadi 16/9 minus dikali minus hasilnya jadi plus 4 gitu ya. Kemudian ini tinggal jumlahnya 9 kali 4 36. 36 ditambah 16 berarti hasilnya adalah 52/9 gitu ya. Positif jawabannya adalah option yang D. Soal yang terakhir di sini adalah Y sama dengan AX kuadrat minus 3X tambah 2. Jadi ada persamaan kuadrat lagi teman-teman ya. Dimana ini sebagai nilai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C-nya gitu ya. Diketahui kurva tersebut memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda ya. Pernyataan yang tepat berdasarkan persamaan kuadrat di atas. Oke. Nah, jadi di sini ada kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Gimana sih cara melihat kurva terbuka ke atas atau ke bawah? Yang dilihat adalah nilai A-nya ya. Kalau A-nya itu positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Nah, di sini nilai A-nya itu kita belum tahu ya. A-nya itu positif atau negatif karena di sini kan
hanya variabel A ya. Jadi nilai A-nya sendiri di sini adalah variabel A. Variabel A-nya bisa jadi positif 2, bisa jadi negatif 1 gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan nilai A-nya. Sehingga apa? Kita nggak bisa menentukan kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Kayak di sini harusnya sumbu X ya. Ini sumbu Y harusnya. Kurva memotong sumbu Y positif atau kurva memotong sumbu Y negatif. Jadi ketika kurva memotong sumbu Y, kita bisa cek di apanya? Di nilai C-nya ya. Nah, C-nya ini menunjukkan titik potong kurva dengan sumbu Y gitu ya. Nah, di sini kebetulan nilai C-nya positif 2. Ya jelas berarti kurva ini memotong sumbu Y yang positif ya. Jawabannya option ya C. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk subbab PK. Nah, di sini kakak sediakan satu soal latihan. Silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you next video. Sampai jumpa.